Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para murid yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan bab mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Bab ini juga berkaitan, terlebih dahulu akan sedikit membahas, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pengertian iman itu sendiri secara bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Secara bahasa ini lebih umum. Percaya atau yakin, percaya apa saja, itu dikategorikan sebagai bentuk iman, tapi menurut bahasa. Sedangkan iman menurut istilah, yang di sini adalah iman kepada malaikat, adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Meyakini, membenarkan, percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi malaikat itu termasuk makhluk gaib. Termasuk makhluk gaib. Tapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada dan ciptaan Allah. Berkaitan dengan beriman kepada malaikat, ini berdasarkan dalil, yaitu dalil tentang beriman kepada malaikat. Dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasulu, rasul yaitu Nabi Muhammad beriman, bima unzila ilaihi, kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran yang diturunkan tersebut, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minuna, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya, amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, mereka berkata, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, di antara seorang pun, mir rusulihi, dari rasul-rasulnya Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, ghufranaka, ampunilah kami, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 285. Kemudian
nama malaikat dan tugasnya. Ini ada 10 nama malaikat yang mana ini wajib diketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Kemudian kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat. Keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Kelima, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Kemudian keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Ketujuh, malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Kedelapan, malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ini adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian setelah kita meyakini, beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada, benar-benar ada, termasuk makhluk gaib, juga ciptaan Allah, dan telah mengetahui bahkan memahami tentang tugas-tugas daripada para malaikat, kita dituntut untuk mengetahui sifat-sifat malaikat, yaitu sifat malaikat tersebut tidak pernah menyombongkan diri. Malaikat tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin. Nah, dari sifat-sifat malaikat ini ada yang harus kita tiru, yaitu tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tiru. Dan ingat, malaikat itu tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin. Kalau ini tidak makan dan minum dan tidak berjenis kelamin, kita tidak mampu untuk menirunya. Selanjutnya, ini ada perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Ini malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan minum, pikirannya jernih. Ini yaitu malaikat yang terdapat pada diri malaikat. Kemudian jin diciptakan dari api, makhluk gaib sama dengan malaikat. Hanya malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api. Kemudian ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jin. Ada yang patuh, taat, beribadah, tapi ada juga yang durhaka, menentang perintah Allah. Jin mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Ini jin. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia diciptakan dari tanah. Makhluknya tampak. Makhluk yang tampak, kelihatan oleh mata, dapat diraba, dapat dicium, ini manusia. Ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, sama dengan jin. Kemudian mempunyai nafsu, sama dengan jin. Makan dan minum, sama dengan jin. Juga pikirannya berubah-ubah. Jadi perbedaannya dengan jin ini, manusia cuma dua, yaitu ciptaan dari tanah, diciptakannya dari tanah, makhluknya tampak, terlihat. Nah itu. Kemudian selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat.
meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setelah meyakini bahwa malaikat itu ada, makhluk gaib ciptaan Allah dan punya tugas-tugasnya. Seperti tugasnya malaikat raqib atid mencatat amal baik dan amal buruk, kita akan selalu lebih berhati-hati dalam bertindak karena amal perbuatan kita akan dicatat. Kemudian membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Ini hikmah daripada beriman kepada malaikat. Apabila kita benar-benar beriman kepada malaikat, maka di antara hikmah ini kita mampu mengamalkannya, dituntut untuk mengamalkannya sebagai bentuk aplikasi daripada kita beriman kepada para malaikat. Dan selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ini perilaku manusia yang mencerminkan beriman kepada malaikat, yaitu tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ini yang terdapat pada sifat malaikat yang harus kita tiru perilaku tersebut. Tidak menjadi pribadi yang taat dan patuh, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Ini sesuai dengan perilaku malaikat harus kita tiru juga. Wajib menaati perintah orang tua dan guru. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua dan guru, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Ini diantara hikmah, diantara perilaku yang harus kita contoh sebagai bentuk kita beriman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Rupanya cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang solehin dan solihat, menjadi hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.